jauh sebelum deklarasi hak asasi manusia atau yang kita singkat sebagai DUHAM pada 1948 yang dideklar oleh PBB, risalah tentang hak asasi manusia sudah ada di peradaban Islam, tepatnya akhir abad ke-7 ketika Imam Sajjad alaihissalam, yaitu cicit dari Rasulullah SAW, membuat sebuah risalah, sebuah kitab yang berjudul Risalah Al-Hukuk atau risalah tentang hak-hak manusia. Ini tentu jauh lebih lawas daripada tadi DUHAM, Magna Carta, Bill of Rights, atau piagam-piagam hak asasi manusia lainnya. Nah, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam atau Imam As-Sajjad biasa digelari merupakan imam keempat dalam mazhab Ja'fari yang mana merupakan saksi hidup yang melihat secara langsung, menyaksikan dan mengalami secara langsung tragedi yang sangat naas dalam sejarah umat Islam, yaitu tragedi Karbala. Kenapa kemudian Imam Sajjad disebut sebagai Imam Sajjad? Karena ia sangat banyak bersujud atau sajad. Yang mana Zainal Abidin itu sendiri adalah peristilahan, yaitu perhiasan-perhiasan bagi orang-orang yang senantiasa beribadah. Latar belakang dari penulisan dari Risalah Al-Hukuk ini oleh Imam Sajjad merupakan respon terhadap kondisi sosial politik pasca Karbala, atau ketika cucu Rasulullah SAW, yaitu Imam Hussein alaihissalam, dibantai di padang Karbala, dipenggal kepalanya dan diarak-arak keliling kota Kufah sampai ke Sam. Nah, dari peristiwa itu kemudian Imam Sajjad menulis risalah tentang hak asasi manusia yang mengingatkan kita tentang hak-hak fundamental, menekankan pentingnya keadilan, dan menjadi landasan etika dan moral. Di awal kitab ini, Imam Sajjad alaihissalam mengantarkan kita terlebih dahulu mengenai pentingnya tentang hak tersebut. Bahwa tujuan dari dituliskannya buku ini adalah sebagai pengingat bagi kita tentang panduan-panduan hak, yang mana sumber hak itu adalah dari Al-Quran, Sunnah, dan ajaran dari Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus mengetahui bahwa ketika kita berbicara tentang hak di dalam buku ini, maka yang dimaksud adalah 5 hak yang paling utama, yaitu hak kepada Allah, hak mengenai jiwa kita atau tubuh kita, kemudian hak pada keluarga, kemudian hak kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah hak terhadap harta kita. Kita mulai kepada hak yang pertama, yaitu hakuk Allah atau hak-hak Allah, yang mana hak terbesar di dalam kewajiban kita sebagai umat manusia adalah hak Allah, yaitu tauhid, mengisahkan Allah. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya dengan buku 101 Persoalan Keimanan, hak yang paling pertama dibicarakan juga adalah tauhid, karena ini adalah esensi ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian lain daripada hak Allah adalah hak-hak ibadah, yaitu sholat. Haknya sholat adalah kita harus sholat secara khusyuk, bukan karena disuruh orang lain atau bukan secara tergesa-gesa sebagaimana peringatan Nabi bahwa janganlah sholat seperti sholatnya para pencuri, yaitu ia yang sholat seperti mematuk ayam gitu. Ayam yang mematuk beras, yaitulah sholat para pencuri, terlalu cepat. Nah, selain itu, salah satu hak sholat adalah dilaksanakan tepat waktu. Nah, sementara hak-hak ibadah lainnya juga, ini berkenaan dengan bulan suci Ramadan, adalah hak puasa, yaitu menahan diri dari yang membatalkan. Bukan hanya membatalkan dari misalnya makan dan minum, tetapi juga tidak berkata kasar, karena di dalam mazhab Ja'fari ada 9 hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya makan dan minum saja atau tidak berhubungan suami istri, tetapi juga tidak berkata kasar, tidak berbohong, dan sebagainya. Nah, itu adalah hak kita terhadap puasa. Nah, bagian lain dari hak-hak Allah adalah haji misalnya. Kita memiliki hak terhadap haji, tentunya bagi yang mampu. Hak terhadap zakat atau sedekah, yaitu membantu yang membutuhkan, khususnya keluarga terdekat. Kemudian hak dalam berkurban, agar kita mendekatkan diri kepada Allah, misalnya pada Idul Adha. Dan hak kita, dalam hal ini hak ibadah, yaitu hak untuk menjauhi dosa. Bahkan di khutbah terakhir di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW berkhutbah, dan kemudian Imam Ali dalam hal ini merupakan penerus dari Rasul itu bertanya,
bahwa apa amalan terbaik untuk memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menjawab bahwa wara atau menjauhi dosa, meninggalkan diri daripada dosa. Nah, termasuk pula misalnya hak-hak ibadah lainnya yang kita tahu bahwa ada rukun Islam di dalam Islam itu sendiri. Yang kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu hak terhadap diri sendiri. Hak terhadap diri sendiri ini misalnya menjauhkan diri dari keburukan. Ketika ada dua hal yang bisa kita lakukan secara bersamaan, kita harus memilih hal yang lebih baik. Misalnya satunya adalah berdiskusi, sama yang lainnya adalah cuma nongkrong saja untuk menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu. Kita harus menjauhkan diri dari hal yang lebih buruk. Kemudian termasuk pula daripada menjaga hak-hak terhadap diri sendiri adalah mengarahkan diri kepada kebaikan, itu sebagai ganti menjauhkan diri dari keburukan. Makanya ada wara, yaitu kita harus dahulukan menjauhi keburukan dibandingkan mengerjakan kebaikan. Kita harus mendahulukan nahi mungkar dibandingkan amar ma'ruf. Termasuk pula hak terhadap diri adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Misalnya ketika kita membaca buku, menulis, mendengarkan ceramah, itu merupakan hak-hak yang ada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi berlaku adil pada diri sendiri. Termasuk pula hak terhadap diri sendiri adalah memberi hak istirahat, yaitu tidur kepada diri kita. Misalnya ada orang yang kekurangan tidur, misalnya 2 jam, 3 jam setiap hari karena saking produktifnya, itu juga tidak berlaku adil pada dirinya. Nah, termasuk pula misalnya di dalam hak diri sendiri, yaitu mengenai hak-hak lisan kita, yaitu perkataan yang baik, menghindari ghibah dan dusta. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Faid Kashani, seorang ulama, yang berjudul Mengobati Penyakit Lisan. Di situ ada 21 penyakit lisan, mulai dari berbohong, bergibah, melakukan fitnah dan sebagainya. Adapun hak telinga adalah mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, misalnya ceramah, perkuliahan, podcast-podcast yang memuat hikmah, bukan podcast yang hahihi semata. Nah, sementara hak mata kita, ini adalah bagian dari diri kita juga, adalah melihat hal-hal yang baik atau menghindari pandangan-pandangan yang haram. Dan kemudian hak pada diri sendiri, yaitu hak tangan. Hak tangan adalah untuk melakukan kebaikan, membantu dan tidak menzalimi. Sementara hak kaki adalah melangkahkan kaki ke tempat yang baik dan menghadiri misalnya majelis ilmu. Adapun hak perut adalah memakan makanan dan minuman yang halal serta menghindari makanan dan minuman yang haram. Bahwa yang haram itu bukan hanya haram secara zati, tetapi juga haram secara perolehan. Misalnya kita menganggap bahwa babi itu haram secara zati, jadi tidak bisa dimakan. Selain daripada babi kita bisa makan misalnya ayam. Tapi kalau ayam diperoleh dengan cara yang haram, misalnya dicuri, itu juga adalah makanan yang haram. Apalagi bagi koruptor misalnya. Dan hak pada kemaluan adalah dijaga dari sesuatu yang di luar dari pernikahan misalnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hak yang ketiga, yaitu hak anggota keluarga. Misalnya hak pada ibu, ini yang jadi prioritas. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa ibumu, 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 baru ayahmu. Sehingga ibu menjadi hak prioritas pertama. Kita biasa mendengar juga sebuah riwayat bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Itu membuktikan bahwa ibu itu menepati prioritas yang sangat utama di dalam hukum Islam. Yang kedua adalah hak ayah, yaitu dihormati, ditaati, dibantu, dan didoakan. Bahkan misalnya untuk anak laki-laki pertama, ketika ayah dan ibunya sudah wafat, dia wajib mengqada seluruh sholat ayah dan ibunya ketika ayah dan ibunya hidup dan meninggalkan sholat wajib. Nah, itu kewajiban bagi anak pertama laki-laki. Sementara hak anak adalah dididik, dinafkahi, disayangi, dan diperlakukan adil. Nah, adapun hak untuk saudara adalah saling menyayangi, membantu, dan menasehati. Sementara untuk hak yang keempat adalah hak dalam masyarakat. Nah, ini agak cukup banyak. Pertama adalah hak guru, yaitu dihormati, didengarkan, dimuliakan. Guru bukan berarti semata-mata hanya dosen kita. Bisa jadi juga senior kita, teman kita, atau bahkan junior kita yang mengajarkan kita hikmah. Mereka adalah guru kita. Sehingga kata Ki Hajar Dewantara, semua orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah.
Nah, sementara hak murid adalah diajari dengan baik, diperlakukan secara adil. Bukan misalnya dibodoh-bodohin atau dianggap, wah kamu ini bodoh dan sebagainya. Itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak murid. Adapun hak pemimpin, yaitu ditaati. Kemudian dinasehati jika ia keliru. Kemarin di live TikTok ada yang mengatakan, kok dosen PNS mengkritik pemerintah. Nah, pemerintah atau pemimpin bisa dikritik, dinasehati jika ada kekeliruan. Selama kita tidak hate speech atau nyinyir dan sebagainya. Tapi kalau kritik, itu merupakan bagian dari nasihat untuk pemimpin karena itu adalah bagian dari cinta kita kepada pemimpin. Sementara untuk hak rakyat, yaitu diperlakukan adil, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya. Itu merupakan kewajiban dari sang pemimpin. Lebih lanjut, hak terhadap masyarakat adalah hak teman, yaitu disayangi, dibantu, dan dijaga aibnya. Bukan justru dibuka aibnya atau digibah, difitnah, dan sebagainya. Diadu domba antara satu teman dengan teman yang lain. Sementara hak tetangga itu dihormati, tidak diganggu, dan dibantu. Tetangga di dalam Islam itu adalah 40 rumah di samping kiri kita, rumah kita, 40 di samping kanan, 40 depan, 40 di belakang. Bahkan kalau apartemen mungkin 40 ke atas juga atau 40 ke bawah. Itu hak tetangga. Sehingga misalnya Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak dikatakan seorang berislam ketika lisan dan tangannya itu mengganggu tetangganya. Nah, hak orang yang meminta bantuan, kita harus membantunya semampu kita. Begitupun juga hak untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas kebaikannya. Nah, sementara untuk hak orang yang berbuat buruk, ya misalnya ada orang yang berbuat buruk sama kita, ya kita maafkan, kita nasihati. Ini mungkin akan dijelaskan di buku selanjutnya, Falsafah Akhlak dari Murtada Mutahari. Bagaimana ketika kita berbuat baik pada orang buruk, itulah perbuatan akhlaki. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang baik, itu cuma perbuatan alami. Nah, kalau perbuatan akhlaki adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Adapun hak transaksi hutang atau hak orang-orang yang berhutang merupakan hak orang yang kita utangi. Misalnya ketika kita berhutang padanya, ya kita wajib membayarnya. Adapun hak orang berbeda agama adalah toleransi, menghormati perbedaan. Betapa banyak kita mungkin toleransi antar agama, tetapi tidak toleransi antar sesama pemeluk agama yang sama. Misalnya sesama Islam, tapi karena beda golongan, dia tidak toleransi. Nah, sementara untuk hak umum muslimin, yaitu melindungi hak-hak orang lemah di dalam masyarakat, atau yang kemudian kita sebut sebagai kaum mustad'afin atau kaum du'afa. Dan hak yang terakhir adalah hak harta, yaitu hak pemilik harta. Bagaimana kita menggunakan harta dengan cara halal dan baik. Menunaikannya melalui zakat dan infak, tidak boros, tetapi di sisi lain juga tidak kikir. Jadi di tengah-tengah. Kita harus menggunakan harta tersebut secara hak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak bergeser satu langkah kaki pun umat manusia di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal. Yang pertama adalah kau kemanakan masa mudamu. Yang kedua, dari mana kau dapatkan hartamu. Yang ketiga, untuk apa kau belanjakan hartamu. Itu pentingnya harta ya, dari mana dan dikemanakan. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana kecintaanmu terhadap Ahlul Bait. Dan sebagai penutup, bahwa buku ini Risalah Al-Hukuk merupakan buku yang ditulis pada abad ke-7 Masehi, akhir abad ke-7, yang mana merupakan panduan lengkap terhadap hak asasi dalam perspektif Islam. Nah, adapun tujuan dari buku ini adalah mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan memahami hak-hak dan kewajibannya. Nah, tetapi risalah ini tidak berarti kalau kita hanya mendiskusikannya saja, tetapi tidak mengamalkan hak-hak yang dituliskan oleh Imam Sajjad alaihissalam ini. Buku ini juga merupakan untayan doa yang memuat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Imam Sajjad, ya seperti namanya, adalah senantiasa bersujud. Risalah ini sangat relevan bahkan sampai sekarang, sehingga kita harus mempelajarinya dan mengamalkan risalah Al-Hukuk ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.